Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel Safa Ahmad. Buat teman-teman yang pernah ke Batu lewat Mojokerto, pastinya udah nggak asing lagi sama jalan yang satu ini. Ya, benar banget, itu adalah jalur Cangar. Jadi jalur Cangar ini merupakan jalur alternatif dari Mojokerto ataupun Surabaya yang mau ke arah Batu. Nah, jalur ini tergolong rame karena ini merupakan jalan alternatif, jadi lebih cepet gitu nyampe Batunya. Dan jalan ini mempunyai ciri khas, yakni dengan jalan yang sangat berkelok-kelok, kemudian naik turunnya itu menjadi ciri khasnya jalur Cangar. Kalian udah pasti nggak asing lagi ya yang sering ke Batu. Bagi kalian yang belum tahu, jalur ini berada tepat di bawah kaki Gunung Arjuna dan juga memiliki banyak pepohonan dan jurang yang sangat curam. Dan for your information aja, jalur ini memiliki arti ditinggal sendiri atau bisa kalian sebut sangar. Sangar itu keren tapi menakutkan. Dan saat hari mulai gelap itu banyak kabut di sana yang menyelimuti. Nah, dari sini ada beberapa cerita yang dikutip dari salah satu halaman web. Kalian pasti penasaran. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, cerita pertama berasal dari suami istri dengan satu orang anaknya. Jadi mereka bertiga itu berangkat dari rumah pukul 9.30 dan mereka sampai Batu itu pukul 10.30 atau setengah 11. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya ke rumah bude mereka. Nah, saat itu mereka udah nyusun waktu nih biar pulangnya gak kemalaman, tapi ternyata mereka pulang sekitar jam 4 dan itu termasuk udah kemalaman. Tapi mereka tetap nekat atau buru-buru biar nanti di sananya merasa tidak kemalaman gitu. Mereka takut kemalaman dan itu di situ keadaannya itu emang hujan gerimis, tapi mereka terjang karena kalau misalnya ditunda-tunda nunggu hujannya reda itu pasti bakalan kemalaman. Nah, nekat dong, mereka langsung berangkat dan nyampai di tengah hutan. Mereka diterjang hujan yang sangat lebat, jadi si anak tadi diselimutin oleh mantel gitu, 2 mantel biar nggak kedinginan. Nah, sampai di hutan itu ada kejadian yang nggak diduga-duga. Oke, jadi mereka bertiga tadi masuk hutan dan sampai di puncak itu sekitar 17.30, tepatnya kayak maghrib itu ya, maghriban setengah 6. Nah, mereka sampai sana setengah 6 dengan hujan yang masih rintik-rintik dan ditambah lagi dengan kabut tebal yang jarak pandangnya hanya 50 meter. Gimana nggak bingung ya, udah maghrib lalu jarak pandangnya itu hanya 50 meter. Jadi kayak itu kan jurang gitu ya, terus jarak pandangnya 50 meter. Kalian bisa bayangin sendiri kan gimana seremnya kayak gitu. Nah, dengan keadaan seram tadi, mereka tetap membaca sholawat dan berusaha berpikir positif gitu. Gimana kalau kalian berada di posisi itu? Pasti kalian bingung dan gimana ya? Aduh, pokoknya kalian pasti bingung deh kalau berada di posisi kayak gitu. Nah, mereka berusaha positive thinking dan sampailah di salah satu tikungan. Di situ itu ada pohon yang sangat besar. Nah, si suami tadi itu ngelihat orang ngelambai-lambai. Bukan orang ya, pokoknya ada sesuatu yang melambai-lambai. Nah, di lambai-lambai dan si suami tadi itu cerita ke istrinya bahwa yang melambai-lambai itu sosok yang tinggi, besar, hitam. Kalian pasti bisa tebak itu apa. Duh, gue gak mau sebutin ya, kalian pasti tahu sosok tinggi, besar, dan hitam. Nah, itu melambai-lambai. Coba di situ gimana ya perasaan kalian kalau maghrib terus jarak pandangnya segitu dan pas tikungan itu ketemu sosok yang tinggi besar itu tadi. Nah, setelah si suami tadi ngelihat sosok tinggi besar itu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan itu ada hal yang aneh. Anehnya gimana? Kayak gini. Jadi ada 2 jalur dan jalur itu ada yang terang atau jelas banget itu jalurnya kayak jalan biasa dan ada jalan yang seakan-akan itu jurang. Tapi di sini
keadaannya berbalik. Jadi jalan yang seakan-akan jurang itu sebenarnya itu jalan yang asli. Jadi mereka melihatnya tuh kayak jurang gitu. Jadi jalan itu jalan yang asli. Kemudian jalan yang seperti asli tadi atau seperti jalan yang biasanya mereka lewatin itu malah masuk ke jurang. Jadi di situ posisinya mereka bingung dan mereka ambil jalan yang berkabut tadi. Untungnya mereka selamat sampai tujuan dan itu merupakan aneh. Dan ternyata jalan yang tadi itu diceritakan dari kisah suami istri tadi, katanya jalur yang yang kayak biasanya itu adalah jalur yang masuk ke jurang. Jadi aneh kan, untung mereka bisa selamat dan sampai rumah gitu. Nah, itu tadi cerita pertama. Kalian bisa bayangin sendiri ketika kalian di posisi seperti itu, pastinya bingung dan bingung harus berbuat seperti apa. Dan untungnya mereka selamat sampai tujuan. Jadi ada satu pesan dari mereka, jangan perjalanan atau pulang maghrib di daerah situ. Itu pesan dari mereka. Oke, masuk cerita yang kedua. Jadi di cerita yang kedua ini ada seseorang itu setelah berwisata di air panas yang ada di Cangar, itu keluar wisata itu pukul 17.30 dan itu udah masuk waktu malam atau udah petang gitu. Jadi seseorang tadi melihat di Google Map itu dia berada di ketinggian sekitar 1200 dpl. Nah, di situ yang bikin mencekam itu bukan aksi dari manusianya, tapi aksi dari penghuni gaibnya. Suasana mencekam pun tiba ketika melewati jembatan kembar yang membelah Sungai Brantas. Jadi di situ hanya ada angin sepoi-sepoi, nggak ada satu orang pun di sana yang diceritakan itu. Kemudian jarak pandangnya itu hanya 1 meter. Yang notabene si penulis yang diceritakan ini itu hafal banget jalur ini, dan antara lurus sama seharusnya lurus atau belok itu penulis itu hafal banget. Jadi di sini itu diceritakan ketika melewati salah satu tebing itu seharusnya nih beloknya itu ke kanan. Akan tetapi di situ yang terlihat dalam pandangan si penulis itu jalannya itu lurus, tapi dengan hati yang tenang dan memberanikan diri, si penulis tadi itu membelokkan diri atau belok pelan-pelan ke arah kanan yang dirasa jalan itu memang jalan yang benar. Dan benar banget dong, saat udah belok ke kanan itu dirasa seperti ada hentakan di dada, itu kayak keluar dari dimensi lain. Nah, pas itu si penulis tadi itu ngelihat di ini, yang tak maksud penulis itu penulis cerita ini ya. Jadi itu ngelihat di spion, dari spionnya itu ternyata jalan tadi yang lurus, kalau dia ikuti jalan yang lurus itu bakalan masuk ke jurang. Dan untungnya dengan hati yang tenang si penulis tadi itu mengikuti kata hatinya bahwa jalur yang benar itu belok ke kanan. Untungnya itu jadi bisa selamat sampai tujuan. Tapi gangguan tidak hanya pada itu saja. Nah, si penulis tadi melanjutkan perjalanannya dan kemudian sampailah di salah satu pohon yang besar, dan di situ penulis itu ngelihat sosok tinggi besar berambut panjang dengan mata berwarna merah. Jadi tingginya itu yang diceritakan itu tidak seukuran manusia. Nah, di situ tidak dihiraukan, jadi tetap langsung jalan. Dan setelah penulis tadi ngelihat makhluk besar tadi yang melambaikan tangan ke arahnya, tak akan tetapi dihiraukan, penulis merasa bahwa dia sudah selamat dari gangguan yang ada di Cangar tadi. Dia merasa aman ketika sampai Sendi dan perjalanan pun usai. Jadi ceritanya hanya sampai di situ yang diceritakan oleh penulis. Nah, intisari atau pesan dari si penulis ini tadi bahwa ketika hati kita itu gak mantep, harus mantap gitu, mantap kalau bahwa nggak terjadi apa-apa, itu disarankan jangan kesana maghrib. Kalau hati kita udah mantap, nggak ada apa-apa ya, itu semua kembali ke kalian. Jadi ini pesan dari penulis. Nah, dari dua cerita tadi sebenarnya kedua cerita itu memiliki keterkaitan, yakni yang pertama sama-sama mereka bertemu dengan makhluk yang tinggi besar di sebuah pohon yang besar. Kemudian yang kedua cerita yang sama atau kejadian yang sama adalah
Mereka sama-sama melihat dua jalur yang berbeda, bahkan dua jalur itu yang satu mengarah ke jurang. Jadi itu cerita yang sama ada di situ. Untungnya kedua pencerita tadi selamat sampai tujuan. Nah, buat kalian yang mau ke sana dan hatinya nggak mantep, lebih baik ambil jalur yang pagi, atau bisa kalian ke sana itu pagi-pagi. Jangan pas petang, atau enggak kalau hati kalian udah mantap itu semua balik lagi ke kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian atau bisa menghibur kalian, dan kalian bisa request konten apa yang bakalan aku buat selanjutnya di kolom komentar, atau bisa DM di IG aku di sini @sapa. Oke, see you next video. Bye bye.